Ya, kita bahas ini dong. Idul Kurban dong. Kan momennya sekarang Eh, kurban. lah, emang si Kaleb ada Idul Adha, ada kurban. Harusnya kalau dia pengikut Yesus pasti ada. Aku nunggu kupon aja ini. Masalahnya mereka-mereka ini bukan pengikut Yesus. Kan dari kemarin kuponnya belum ada nih. Kalau di agama Yahudi kan jelas tuh diajarkan, ajarkanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan, kurban penebus salah atau dosa, ajarkan mereka untuk menyembelih hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ini agama dari barat yang dikorbankan malah manusia. Entah dapat ilmu dari mana gitu ya. Menyambut Idul Adha. Wah, temanya. Keren ini. Ini baru ini. Memang Ini baru tungkian tema. deh, nanti jangan-jangan bang cuma ngomong dia gak denger. Nggak dengar aku. Malas dengar. Kan? Yesus aja nggak didengarnya, apalagi kaya. Kalau orang Kristen ini dengar Yesus, nggak mungkin jadi Kristen, mustahil. Mereka ini kan anti Yesus. Orang Kristen itu anti Yesus. Enggak. Nah, Silakan Kaleb. nama Yesus itu dipakai hanya untuk label merek aja, untuk melariskan produk dari Romawi. Produk yang dibikin Roma supaya laris manis, pakai nama Yesus dan pakai kitabnya orang Yahudi meskipun hanya terjemahan. Tapi itu hanya aksesoris. HP-mu bang dari iPhone? HP iPhone nggak atau bukan? Seluruh HP yang sudah dibuat oleh pembantu-pembantu saya itu saya pakai. Pembantu. Iya, saya kan majikan. Begitu pembantu saya selesai lap keringat membuat HP, tinggal saya kasih uang, capek. Nih, makan nih duit. Sini tuh barang. Gitu dong. Nih, saya lagi suruh anak buah saya bikin mobil terbang. Mereka lagi susah payah siang malam ini bikin mobil terbang. Nanti kalau sudah capek mereka buat, udah berhasil, kasihlah upahnya ini, duit. Pakai sana, beli kondom sana. Sini tuh barang. Nah, kau pergi beli babi sana, pesta babi. Sini tuh barang. Baik tuan. Saya jualnya 500 juta nih duit. Kopi makan babi sana. Tuh. Itu baru bos yang hebat. Apalagi yang kusuruh nanti. Kusuruh lagi nanti bikin sendal pakai sepatu roda, pakai roda. Nah, nanti kalau pembantu-pembantu saya ini, budak-budak saya udah bikin, udah selesai, aku kasih lagi uang capek. Ini sendal kau buat berapa anak buah? Ini 200 juta bos. Nah, ini duit. Pergi sana makan babi. Nah, sini tuh sendalnya. Gitu aja ya kerjaku. Kerjaku tiap harinya kayak gitu. Bagus umurmu gitu. Oh, memang fakta kayak gitu mau gimana? Bukalah maskermu tuh. Sakit hati. Kopi sudah nggak ada, kopi sudah Sakit nggak hati. ada. Fakta itu Pakai fakta. masker terus kau. Minta masker enggak. Saya pakai masker, biodata saya jelas, nama bapak, ibu, kakek, buyut saya sampai Nabi Adam jelas. Paulus, siapa nama bapaknya? Gelap. Kenapa pakai masker, Bang? Pakai masker, tapi Ya, masih kenapa? nampak wajah saya. Saya lanjut S1 di mana? Saya lanjut S2-nya di mana? Saya daftar untuk menyelesaikan S3 saya di mana, jelas. Lah Paulus di mana? Orang mana? Bapaknya siapa? Dia kayak setan. Gigi Kayak kau nggak ada, iblis gitu. maka pakai masker kau. Dia itu kayak iblis, nggak ada bapaknya, nggak ditahu siapa emaknya, tiba-tiba mengajarkan seseorang, semua orang. Ayo, siapa nama bapaknya? Ada manusia bernama Paulus ngajarin orang menyembah anak orang. Nah, Paulus ini siapa sih? Wih, Paulus ini siapa? Nggak tahu aku Paulus siapa. Kok kamu percaya ajarannya? Enggak, aku nggak percaya ajaran Paulus. Lalu yang kamu percaya percaya ajaran Yesus. kalau kamu percaya ajaran Yesus, berarti kamu sekarang ini Yudaism.
Nggak ngerti Judaism. Karena Yesus itu adalah mengajarkan bagaimana orang menjadi Yudaism yang baik. Sedangkan agama Kristen itu bukan ajaran Yesus. Agama Kristen itu agama ciptaan Paulus. Yesus nggak bawa agama, Bang. Siapa bilang? Siapa bilang? Baca Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Mana tampilkan ayatnya tuh. Biar tahu Bacaan. semua di sini. Matius 5 nomor 20. Dia tampilkan aja situ, Bang. Saya lagi di gunung ini, Aku nggak bawa kitab nih, Bang. ya minimal ada di kepala lah. Kalau kamu cinta Bibelmu di kepalamu kamu simpan. Biar ditampilkan di layar. Jadi biar teman-teman sini lihat gitu loh. Jangan Oh, kayak benar, pendeta Pak. dan jangan kayak pendeta dan pastor dong. Yang dia hafal cuman data-data tentang perpuluhan, yang lainnya kagak. Aku nggak hafal guys. Alkitab nggak hafal. Berarti nggak cinta terhadap kitabmu. Aku cuma baca aja nggak menghafal. Ya udah tampilkanlah dulu Matius 5 nomor 20. Pada menghafal nggak tahu artinya. Matius 5 nomor berapa, Bang? Nomor 20. Tampilkan ayatnya, lihatkan dulu ayatnya. Jangan dibaca aja. Ya, sorry Ya, saya Sabar. sambil renang ya. Saya sambil renang ya. Sorry ya. Sambil Sambil nyelam aja lama-lama, Bang. Iya, ini lagi berendam. Tutup hidungnya. Enggak. Saya bisa bernapas pakai ingsan kalau di laut. Jangan kencing kau di situ di kolam. nih. Kencing. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perikopnya apa ini? Apa? Perikop nih ya. Ya. Oh, Perikop nih ya. Kau itu nggak ada modal, ditampilin data minta lagi. Kau ini modalnya apa sih? Ya itu ada perikopnya situ apa? Perikopnya itu Jangan Topos kau hangus. comot-comot ayat. Ya, Lucu kau ya. masih mending saya daripada situ nggak ada ayat sama sekali. Ya tampilkan perikopnya. Perikopnya ditampilkan, bro. Masih mending saya. Saya ada ayat, lah kamu nggak ada. Ya di itu kan ada perikopnya tentang apa. Nah, kan jangan mencomot-comot ayat. Cuma coba ayat pula. Kau mestinya malu itu loh. Di Kristen kau nggak punya Bible di tangan. Nggak Emang malu nggak kau? punya? Ngapain malu? Bebelku ada di hati. Ada di hati, ditanya Buset tadi dah. nggak. Tadi ditanya tampilin pertanyaan. Kalau ada di hatimu itu berarti ada kepalamu juga. Aku yang tanya kan itu kan perikopnya apa? Ya udah jelasin situ, kasih lihat perikopnya apa. Itu berbicara mengenai hukum-hukum. Berbicara mengenai aturan. Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Lihat. Perikopnya apa itu lihat? Ini perikop ini apa lagi nih? Perikop itu kan catatan-catatan yang dibuat-buat belakangan. Perikop itu. Bukan, perikop itu judul. Macam Nggak ada film aja. perikopnya di sini. Nggak ada itu. Mana Nggak ada perikopnya di ada sini. perikop. Ada itu perikopnya. Apa perikop? Apa perikopnya? Judulnya itu, judul isinya itu kan ada itu. Macam film aja pakai judul. Jimmy Sinabela, kau ke toilet jangan kau bawa HP-mu baluap. Nah, ambilkan dulu air satu galon. Haus. Air minum Ya apa Satu kencing ga- unta? Kencing unta bang, minum kencing unta bang. 1 galon ya. Mulai. Minum kencing unta enak bang. Mulai. Lebih bagus minum kencing onta, kencing orang.
daripada nyembah orang. Saya rasa berapa? 90% ini nggak mau orang minum kencing onta itu. Oke, kita bahas kencing onta nggak apa-apa. Tolong tunjukkan Tuhan di dalam Bible-mu akan membakar hangus orang-orang yang minum kencing onta. Dan saya akan tunjukkan bahwa Tuhan akan datang membakar dengan hangus semua pemakan babi. Ayo, berani nggak? Ada apa dengan babi, Bang? Babi itu. Terkadang jelek kali ketawaku loh. Orang Satu aja haram dimakan juga, Bang. enggak, saya tanya dulu. Tunjukkan kepada saya, Tuhan akan datang membakar orang yang minum kencing onta. Saya akan tunjukkan di Bible, Tuhan akan membakar hangus orang yang makan babi gitu loh. Mana? Ayo, berani nggak? Kami di Indonesia nggak minum kencing onta. Oke? Nah, sedangkan kalian yang ada di Indonesia makan daging babi. Nah, sementara di Yesaya 66 nomor 15 sampai seterusnya, Tuhan akan datang membawa apinya untuk membakar semua pemakan babi dan pemakan balau. Nah, ngeri kali lah. Bayangkan nanti. Tapi itu ayatnya. Bayangkan nanti kalau kamu dibakar, gusimu sampai hitam, alis enggak ada, rambut enggak ada, gigimu jadi hitam, habis itu bulu matamu enggak ada. Gimana modelnya kau itu, kawanku? Atau punya Tuhan Yesus kok. Iya. Justru Yesus yang mengusir orang Kristen masuk ke neraka. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Gimana itu? Gimana ini anak bocah ini enggak? Kamu itu modal imani saja kamu. Enggak tahu Bible, kamu cuma ditipu sama pendetamu sama pasturmu. Kurasa dia juga nggak tahu kalau di kitabnya disuruh makan kotoran ya, Akhi ya. Iya betul. Disuruh makan tai, disuruh bakar roti di atas. Ada tuh Yeskil 4:12, coba kau baca. Disuruh apa lagi? Disuruh bakar roti. Bakar roti di atas Itu. jelai tai kering. Tuh Yeskil 4 tuh coba dibaca, Yeskil 4:12 itu dibaca. Ini bocah. Bocah ini nggak tahu Bible. Islam Nusantara sekarang ini lagi Apa lagi Islam Nusantara? Ini loh, kau ini disuruh makan tai di sini. Kenapa nggak kau lakukan? tai apa? Nggak ada Tai sudah orang. tai. Kalau diisi dengan tai orang diganti tai lembu. Oh. Atau minimal temu sendiri aja lah. Supaya kau nggak jijik, temu aja sendiri. Nih, baca. Nih baca, coba besarin Itu, Kak Esti. Biar berikutnya dibaca apa sama itu? dia. Dibaca semua, jangan comot-comot ayat. Oh. Sini. Aduh, ngapain dikecilin? Sini nonton Nih. sama dia. Tuh. Ya, berikutnya apa itu atas ke atas? Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya firman Tuhan, aku akan membuang orang-orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan roti najis di sana. Aduh, nih kau disuruh makan tai, gimana tuh? Atas ke atas. Berikutnya apa itu, Bang? Ke atasnya dulu, ke atas. Lembaga pengepungan kota Yerusalem, berikutnya kenapa? Mana? Alah, nih. Baca nih. Lambang pengepungan kota Yerusalem. Kira kita nggak punya Bible. Itu Bible apa itu? Aplikasi itu, bukan Bible. Bible Kodeks Salemba. Sakit hati. Itu aplikasi itu, Bang. Oh, mau ini? Mau Bible yang asli ini, ada Bible asli ini. Mau. Mana? Tiada terobati. Nih. Juta alasan kau berikan. Ayat 12, kita baca ayat 12. Nih. Ini ratapan mana Yeskil tadi? Yeskil 4. Demi langit dan bumi. Nih. Kita baca ayat 12 ya. Nomor 12 kok ayat.
Open Nih, masuk neraka. makanlah. Nih, Mana Cici tadi? makan tai Nih. nih. Bagi makanlah dong. roti itu seperti roti jelai. Nih, yang bundar dan engkau harus Cici. membakarnya di atas kotoran manusia yang Cici. sudah kering di hadapan mereka. Ini, Cici. masih kurang lagi. Dibaca sampai habis, Bang. Ngapain Dibaca sampai habis? Jijik aku baca. Iya. Dibaca sampai habis, sampai air kencing-kencingnya juga Jijik aku minum. baca. Membaca mencomot-comot itu salah. Ya, comot-comot lagi. Comot lagi. Giliran Betul, bilang betul. air kencing, minum air kencing, enggak comot. Membacanya pun tak bisa. Cuma mendengar dari penghujat. Oten paling hebat. Kasihan kali. Ini orang Kristen itu hebatnya di agama Kristen itu karena orang Kristennya itu diusahakan dijauhkan dari kitabnya sendiri. Karena kapan didekatkan dengan kitabnya mereka akan waras. Mereka akan meninggalkan ajarannya. Makanya pendeta itu mengupayakan jangan ajarin jemaat Bible. Makanya aslinya diumpetin, tidak diajarin kalian hanya dikasih terjemahan gitu. Supaya kalau ada yang aneh-aneh, apa alasannya? Baca satu perikop, baca sampai akhir, jangan comot-comot. Salah terjemah, baca di terjemahan ini, baca dalam bahasa Inggris, baca dalam ini. Itu supaya apa? Banyak berkelitnya, itu tujuannya diterjemahin. Karena kalau aslinya mau lari kemana? Kalau ternyata benar perintahnya disuruh makan tai. Nggak ada disuruh makan tai, Bang. Emang baru tahu emang. Aduh, Jangan baru tahu. parah. makanya beli Bible, pelajari sendiri, Bang. Jangan cuma mau ditipu sama pastor dan pendeta. Kodeks Salimba. Iya, jangan. Kalau mau lebih cepat pintar, belajar sama kami. Kami ini ahli Bible. Kalau pendeta itu ahli perpuluhan. Sama aja tuh. Tertawanya Bang Suma itu kadang menyakitkan memang. Ahli kawin. Apalagi tuh. Kalau cuma modal-modal kayak gitu, ahli kawin. Nanti kutunjukkan ayat Bible yang Tuhan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum gak po. Aneh-aneh kau ini. Diskusi aja yang bener lah kalau punya ilmu. Sudah, aku diskusi. Aku pernah Kalau tidak ada orang Yahudi yang ahli kawin, Tuhanmu yang bernama Yesus itu nggak ada. Yesus Aku itu bisa- ada dari hasil poligami. Yesus itu Ini aku pernah dengar ini ceramah Ustadz. ketinggian. Kamu bahas Islam ketinggian. Islam itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Sementara Anda menjadi Kristen itu karena Anda tidak gunakan akal. Kalau Anda gunakan akal, tidak mungkin jadi Kristen, mustahil. Ya kita nggak ngerti, Pak. Bang nggak paham juga sih kalau ada yang murtad, ada yang mualaf, kan kita kan nggak tahu. Nah, yang mualaf itu yang sudah gunakan akal. Yang masih di Kristen itu yang tidak menggunakan akal. Gitu loh. Ya bukan masalah itu sih, ya pribadi mereka masing-masing, Bang, sebenarnya. Bukan. Manusia dititipkan oleh penciptanya berupa akal supaya membedakan antara hewan dan manusia. Jadi kalau ada manusia yang sudah dikasih akal tidak dipakai akalnya dalam kehidupan keagamaan, maka dia lebih rendah dari hewan. Coba Anda lihat, seanjing-anjingnya anjing tak ada anjing nyembah anjing. Begitu juga babi, sebabi-babinya babi tidak ada babi nyembah babi. Lah, kalian manusia kok nyembah sesama manusia? Yang ngajarin nyembah manusia itu siapa? Yesus kagak, Elohim kagak, Sang Bapa juga kagak. Jadi yang ngajarin nyembah manusia siapa? Coba.
Markus 5, orang kesurupan iblis itu yang nyembah Nah. Yesus. Jadi orang yang nyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Coba baca Markus 5. Ketika kemudian orang ini sudah sadar, siuman, setannya sudah keluar, ya dia nggak lagi nyembah Yesus. Berhenti dia. Coba baca nomor 15-nya dari Markus 5 itu. Begitu orang itu sudah waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Lagian yang memproklamirkan kerasulan Paulus itu kan setan. Setan itu rasul. Baca di kisah para rasul 16, nomor 16 sampai nomor 18. Lagian yang mengusung Yesus untuk disalibkan juga itu setan. Baca Yohanes 6 nomor 70. Jadi ketuhanan Yesus itu diusung oleh setan. Kerasulan Paulus diusung oleh setan. Yesus mengajarkan Kristen itu adalah pelaku kejahatan. Jadi apa yang bisa membuat kita menjadi Kristen? Kristen ini datang sebagai warisan penjajah. Lalu yang bisa diharapkan keselamatan dari Kristen ini apa? Makan babi. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 18 akan dibakar dengan api. Matius 23 nomor 15, orang yang mengikuti Paulus adalah penghuni neraka. Jadi mau kemana? Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Jadi mau kemana Kristen ini? Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen akan diusir oleh Yesus ke neraka. Jadi apa? Kalian cuma ke gereja, tutup mata, dekapkan tangan, habis itu nyanyi, memohon memuji kepada Yesus. Yang ajarin itu siapa? Emang enak begitu masuk duduk. Mari kita membaca Kidung Agung dengan hikmat, pejamkan mata, memohon kepada Tuhan Bapa yang ada di surga dan melalui anak Yesus Kristus. Musik dimulai. Deng 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 deng. Terpujilah Engkau, Anak Domba yang suci. Namamu akan tembus di sanubari, lengkap dengan suara gitar, seruling piano dan gambus. Semoga prasasti terima kasihku untuk pengorbananmu. Engkau bagaikan roh haye dalam kegelapan. Minum darahmu, makan dagingmu adalah keselamatan. Semoga darahmu jadi vitamin dan dagingmu jadi karbohidrat. Semoga ibumu tidak bersedih atas kematianmu, Tuhan. Terpujilah wahai Engkau, Tuhan anak Tuhan. Itu kan, makanya di dalam gereja, sahdu kali. Begitu keluar ditanya, siapa nama Tuhanmu? Bingung. Mau bilang Yesus, ada Bapa. Mau bilang Bapa, ada Yesus. Terpaksa bilang apa? Tuhanku namanya adalah Yesus Bapa, Bapak Yesus. Kok Sejatinya ketawa agak, Bang Juma malam ini aneh ya? aku lagi di gunung. Oh kalau di gunung ketawanya berubah ya, baru tahu aku. Oke lanjut. Iya. Lompatlah kau di gunung. Kan ketemu sama teman-teman di sini. Gitu Bang. Jadi karena Yesus, orang beragama itu harus menggunakan akal. Gak boleh menggunakan aliran kepercayaan dari nenek moyang, harus berakal. Cobalah kalau abang ini ditanya, tua mana Maria dengan Yesus? Takbiran Coba. lah, takbiran lah, takbiran. Ya ini sudah bagian dari takbir.
Mengajarkan Ya, keesaan ajarlah. pencipta, keagungan pencipta Allah itu memberikan edukasi kepada orang-orang yang perlu keselamatan gitu, Bang. Kalau saudara ditanya tua mana Maria daripada Yesus, apa jawabannya? Maria mana nih? Maria lebih tua. Lebih tua Maria daripada Yesus. Berarti bohong dong. Yang di dalam kitab mimpi, kitab Wahyu. Akulah awal, akulah akhir. Maksudnya awal di situ apa? Mungkin maksudnya Maria satu-satunya anaknya tunggal, ya kan? Dia yang awal, dia yang akhir. Anak tunggal kan? Jadi dia awal, dia akhir. Tak ada yang mengawali dia, tidak ada anak pertama, tidak ada anak kedua. Jadi dia anak manusia yang awal dan akhir. Cocoknya itu. Benar kan? Astagfirullahaladzim ketawanya. Ini versi apa ini Kanda? Ketawanya. Ketawa malah. Fir. Ya kan lucu, akulah awal, akulah akhir. Ya emang, kamu kan anak tunggal. Astagfirullah. Jadi nggak mungkin. Artinya bukan anak tunggal ke awal dan akhir. Loh, lalu apa artinya? Mau mengatakan awal, dia yang awal, lebih tua Maria? Mau mengatakan dia akhir, nah saya masih hidup, dia sudah nggak ada. Gimana? Maka yang cocok dia, akulah awal, akulah akhir. Yang cocok itu ya anak tunggalnya Maria. Anak satu-satunya semata wayang. Ada parah ini teman-teman Kristen ini menyembah anaknya orang anak tunggal. Ayolah, sadarlah kawan. Andai saja kamu hidup di zaman penjajahan kawan, kamu akan kesal, terjuta kesal melihat orang-orang yang dijajah sama Islam Yaman sekarang. melihat orang-orang yang membantai pribumi dengan membawa Bible masuk ke dalam rumah ibadahnya yang mereka sebut gereja dan menyembah Tuhan yang mereka sebut dengan Yesus. Pasti kamu kesal melihatnya, jengkel melihatnya, berdiri kemudian badanmu untuk tegak melawannya. Mustahil kamu mengikuti ajarannya, mustahil kamu mengikuti agamanya, karena kamu tahu mereka ini orang sadis, penjajah, perampas, perampok dan seterusnya. Andai saja kamu hidup sesaman dengan mereka. Bayangkan 350 tahun mengadakan pencurian, penjajahan di Nusantara ini. Kok tiba-tiba kamu mau ikut kepada keyakinan yang dia bawa? Mustahil kan? Nah, sedangkan yang mereka wariskan ke Nusantara itu adalah agama yang kamu anut sekarang. Buku yang dia wariskan adalah buku yang kamu pegang sekarang, yang kamu katakan kitab suci. Rumah ibadah yang kau tempati sekarang itu adalah rumah warisan dari dia. Cobalah pakai akalmu. Kok mengikuti ajaran aliran kepercayaan warisan penjajah? Pikirlah itu. Andai saja dirimu hidup zaman penjajahan, makan orang susah, jangankan makan, tidur aja susah. Kenapa? Karena Belanda memperondong semua pribumi yang tak mau jadi budaknya. Tiba kita mau ikut agamanya. Aduh, yang waras dong. Pakai akal Ayat itu. 10. Kaleb. Kaleb. Atau Kalau- Jibril Sinabela mungkin. Kalau dulu ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan, tiba-tiba orang-orang Israel bersekongkol membunuh Yesus. Kalau kamu ada di sana, apa yang kamu lakukan?
membantu mereka melakukan pembunuhan? Jangan ada yang naik yang konten, jangan ada yang naik ya. Berbahaya ini. Sakit itu yang naik berbahaya. Astagfirullah. Jangan naik. Kapan naik bisa jadi waras. Coba Kaleb itu dijawab dulu itu. Kita semua sini. Andai saja kamu hadir pada saat Yesus direncanakan dibunuh, kira-kira kamu berdiri di kubu mana? Di kubu Yesus atau di kubu orang yang mau membunuh? Karena kalau kamu tidak bersama dengan orang yang mau membunuh, ya itu ada kemungkinan dosamu tidak tidak dihapuskan. Karena Yesus itulah kematiannya menjadi hadiah buat kalian. Berarti terus apa tujuan dia dibunuh di atas tiang? Tujuannya apa? Tujuan Yesus Mati di atas tiang itu apa tujuannya? menyelamatkan umat manusia. Artinya kalau saudara mendapatkan keselamatan dari kematiannya pada saat terjadinya rencana eksekusi mati terhadap Yesus, Anda membantu pelaku eksekusi atau Anda membantu Yesus? Bantu dari jauh, bantu doa dari jarak jauh gitu. Aku belum lahir itu bang. Anda belum lahir. Kalau Anda ada di sana, apa yang Anda lakukan? Kalau aku ada di sana, Iya. antara dua situ. Iya, Itu antara ada- dua. Salah satunya enggak ikut kemudian membunuh atau ikut menghalangi pembunuhan. Pasukan Arab. Yang Anda lakukan adalah kalau Anda ikut membunuh, Anda berdosa. Kalau Anda kemudian membiarkan, berarti Anda tidak mau mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Tuhan. Berarti Anda membiarkan satu kemaksiatan, berarti itu sama halnya Anda melakukan kemaksiatan. Yesus di dalam Matius 19 ketika ditanya, "Guru, pekerjaan apa yang harus aku lakukan supaya saya masuk surga?" Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Nah, andai saja Anda hadir di situ ketika ada pembunuhan terhadap Yesus terjadi, apakah Anda ikut nasihat Yesus jangan membunuh, atau Anda ikut membunuh sebagaimana pesan Paulus? Dengan darahnya, dengan dagingnya Anda diselamatkan. Anda mau mendengarkan Yesus? Kalau Anda mendengarkan Yesus berarti tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban berarti Kristen tidak memiliki juru selamat. Kalau Anda ikut melakukan pembunuhan terhadap Yesus, maka Anda akan masuk neraka juga. Karena Tuhan mengatakan dalam Amsal 6:16, 6 perkara yang dibenci oleh Elohim dan bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak berdosa. Kejadian Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Berarti kalau Anda ikut membunuh Yesus, Anda berdosa. Dosa tempatnya di neraka. Tapi kalau Anda tidak terlibat membunuh Yesus, Anda juga tidak diselamatkan. Ayo, Anda posisinya di mana? Ya dende. Mangrase anak buah. Anda posisinya di mana? Anda membunuhnya kejam kali. Anda tidak membunuhnya, Anda tidak dapat keselamatan menurut agama Anda. Apa yang Anda lakukan? Bro jawab aja bilang aku posisinya di bek kiri gitu. Ya,
Anda lagi ngapain nantinya kalau di sana? Hei, Lah aku menulis Pak. apa? Anda yang gali kuburnya Yesus atau gimana? Apa yang Anda lakukan? Panggil ambulan kali dia. Apa yang Anda lakukan? Telepon polisi India. Ayo. Karena posisiku nggak ada di sana. Ya, sekiranya itu kan hasil daripada pembunuhan itu kan agama Anda hadir. Dari situlah kemudian Kristen itu ada. Ayo. Jadi gimana dong? Gimana dong? Googlen dulu bang, cari jawaban. Pusing dia yang mana ini namanya pilihan maju kena mundur kena. Mau menolong, nggak ada penebusan dosa, nggak ada Tuhan. Mau tidak ditolong, tidak bertanggung jawab. Enggak. Kalau dia tidak tolong Yesus, dia melanggar perintah Tuhan. Ya, Itu namanya pertanyaan buah si malakama. Dimakan anak bapak mati, dimakan bapak anak mati, dimakan mama hamil. Agama kok ribet kayak gitu ya, akal-akalan gitu loh. Buatan manusia kayak gini. Kalau umat Islam hadir di sana, karena Islam itu adalah agama jihad. Oh, habis itu tentara Romawi digilas. ku injek lehernya, benar. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama yang punya keinginan membunuh Yesus sudah. Oh, ginjalnya habis, kukunya satu-satu. Itulah Islam. Maka apa yang terjadi kemudian? Nabi Anda, Yesus itu tidak jadi dibunuh. Dengan demikian Tuhan senang. Karena Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu tentara Romawi mau membunuh, kami datang membela kemudian ajaran Tuhan. Jangan kau bunuh Yesus. Yesus orang yang tidak berdosa. Yang kau bunuh itu pendeta dengan pastor karena membohongi jemaat. Jangan membunuh itu pesan Yesus, Bang. Iya, Sebelum Yesus disalib. Nah, makanya kalau ketika Yesus mengatakan jangan membunuh, jangan lari ke sana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Itu kan ajaran Yesus. Iya. Terus kenapa kalian tidak imani? Aku lupa ayatnya di mana itu. Matius 19. Kenapa Anda tidak imani? Ketika ada orang yang melanggar perintah Yesus, berdosa enggak? Berdosa. Berdosa enggak? Melanggar perintahnya, berdosa. Ya, berdosa. Jadi orang yang membunuh Yesus Tidak. katanya melanggar perintah Yesus berdosa. Yesus mengatakan jangan membunuh, tapi ternyata membunuh. Bahkan Yesus sendiri yang dibunuh. Anda katakan tidak berdosa. Dasar iblis. Cuplis itu namanya, Bang. Cukup percaya iblis. Alamak. Kata Yesus, jangan kau membunuh. Perintahnya jelas. Apakah melanggar perintah Yesus berdosa? Berdosa. Berdosa nggak membunuh Yesus? Tidak. Kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, berdosa, Bang. Ya Allah. Ya. Tadi dilarang membunuh, harusnya percaya. Jangan membunuh. Ya percaya, jangan membunuh. Kenapa membunuh Yesus itu tidak berdosa? Itu ajaran setan itu. Setan yang mengajarkan membunuh Yesus. Itu kan hukuman-hukum dari Romawi. Raja Romawi dulu. Berarti Raja Romawi itu berdosa? Masalah berdosanya Dihukum enggak. apa? Dihukum kenapa emang? Ya, tidak ada keterlibatan Raja Romawi pada saat itu. Murni itu rekayasa iblis.
Nanti teman-teman kalau mau baca ya baca aja sih di Alkitab tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan kok disalib? Mana sih? Oh, gue tahu. Salib itu kan hukuman dari Romawi. Terus kenapa Yesus disalib? Bukankah itu dosa? Menyalib Yesus itu ada perbuatan dosa, betul? Perbuatan dosa enggak itu menyalib Yesus, membunuh Yesus? Enggak. Oh? Jadi membunuh Yesus itu bukan dosa? Enggak, bukan. Tahu dari mana? Nah, itu kan sudah dinubuatkan, Bang. Kok dinubuatkan lagi? Di mana dinubuatkan pembunuhan kepada Yesus? Aku lupa dinubuatkan di mana itu. Ngomong aja terus, dalilnya nggak tahu, lupa. Nubuatannya ada di Yohanes 11. Nomor 50, 152. Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perampasan oleh orang Roma. Nah, itu nubuatnya. Hukuman salib itu sebenarnya tuh hukuman dari Raja Romawi. Nah, itu dia makanya. Mana ada nubuatan hukuman Romawi di dalam Bible? Membunuh ajaran Yesus nggak boleh. Nah, berarti membunuh Yesus itu dosa atau pahala? Membunuh Yesus itu dosa atau pahala? Nah, kalau itu nggak tahu aku. Katanya nggak boleh membunuh. Berarti kalau membunuh, jangankan membunuh Tuhan, membunuh manusia aja berdosa, apalagi membunuh Tuhan. Agama kalian ini ada-ada aja. Produk Barat ya gitu, kelas akal. Coba Bang Kaleb baca itu Matius 26 pasal 59. Itu mahkamah-mahkamah disuruh cari kesaksian palsu itu supaya Yesus terbunuh. Sudah tahu belum? Belum Pak Eko. Politiknya bagus itu bacaan, coba nanti dibaca-baca Bang Kaleb. Jalan nanti tak baca dulu, sering gue baca Alkitab. Halo, assalamualaikum, selamat malam, swastiastu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tadi saya cuma dengar tadi berbicara itu kan penyaliban. Nah, saya mau tanya sama Bang Zuma nih, itu Nabi Isa mati di mana? Nabi Isa belum mati, dia cuma Belum mati. Iya, diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Terus siapa yang mati pada waktu kejadian itu? Yesus. Padahal dia jelas dia akuan Isa Itu tuh kan yang berkata, mau ditangkap siapa? Waktu itu Nabi Isa. Terus kan Nabi Isa yang mau ditangkap Nabi Isa, yang disalib Yesus. Lah, lalu siapa? di dalam ceritanya yang di Al-Quran itu, di dalam Al-Quran itu Yesus, apakah ada nama Yesus di situ? Nggak ada. Nabi Isa itu diselamatkan. Yang Terus kan ditangkap itu Yesus. Kan tertulis di situ digantikan sama siapa? Digantikan sama Yesus.
Ah, kok Yesus? Emang di Kamu Al-Quran tidak ada percaya? Di Al-Quran ada kitabmu- nama Yesus. Di Al-Quran ada kitabmu nama ada- Yesus. Di Al-Quran ada nama kitabmu Yesus. di kitabmu ada Yesus nggak? Ada. Di Al-Quranmu ada Yesus nggak? Ditangkap nggak Yesus itu? Di Al-Quran nggak ada Yesus bang. Ditangkap Ya, kan? nggak ada Yesus. Terus kenapa Yesus yang ditangkap? Ditangkap? Enggak, saya tanya dulu, ditangkap nggak Yesus? Kita jujur aja. Iya, Kenapa nggak jujur? kamulah Ya. kamulah yang jujur. Ditangkap nggak Yesus? Saya oke ditangkap pada waktu itu. Nah, Tapi tidak ada di- kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak bahwa Percaya. Yesus yang ditangkap? Percaya. Percaya. Berarti yang menggantikan Nabi Isa Yesus. Selesai kan? Di Al-Quran, saya tanya, di Al-Quran ada Yesus nggak? Kamu percaya nggak Nabi Isa? Nah, ini Yesus Barnabas. Yesus Enggak, saya Yesus tanya dulu. Saya tanya dulu. Kamu percaya nggak Nabi Isa? nggak percaya. Enggak percaya. Nabi Isa kami itu terangkat ke langit. Kamu percaya nggak Yesus? Mantap, terangkat. Terus Terangkat. Nah, kamu percaya nggak Yesus? Percaya. Enggak, yang lebih- Berarti yang lebih mulia mana? Yang terangkat yang atau yang menggantikan Nabi kami Nabi Isa itu Yesus. Selesai kan? Ribet kali. Masing-masing kita punya jatah. Nabi saya, dengar. Nabi saya diselamatkan. Tuhan kamu yang terkutuk. Selesai kan? Adil toh? Nah, masa Adil Allah nggak? Masa Allah menipu, masa Allah menipu orang tuh. Lah, daripada Tuhan mati dibunuh, Masa Allah menipu? tidak ada yang ditipu di situ. Siapa yang ditipu? Nabi Isa. Dengar, Nabi Isa diangkat. Itu kan Terus, tentara ya, Romawi kan yang mau Nabi- menangkap Isa, yang Nabi menangkap Isa. Dengar dulu. Nabi Isa kami terangkat ke langit. Nah, Yesus kamu yang disalib. Betul? mantap. Hebat sekali Betul. manusia. Terus begini. Beda ceritanya di dalam Manusia terangkat. Lucu ente itu, lucu. Anda percaya yang ditangkap dan yang disalib Yesus. Kami percaya yang diselamatkan Nabi Isa. Ketemulah Kristen dan Islam. Nabi kami Isa alaihissalam diselamatkan, sedangkan Tuhan kalian dicelakakan. Adil kan? Adil dah. Begitulah. Begitu. Kalau di kalian kan di etnografi kalian. Saya adil, saya ngambil versi Islam, saya ngambil juga versi kamu. Kan Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan, lalu digantikan oleh oknum lain. Nah, muncul agamamu, ternyata ada Oknum? yang disalib. Ada yang disalib. Oknum itu siapa Ya, pada waktu itu oknum itu siapa? Nabi Isa, di kami Nabi Isa. Kalau Nabi kamu nggak Isa. bisa kamu nggak bisa paksakan, itu iman kami. Sebagaimana kami juga nggak bisa memaksakan, itu iman Anda. Nabi kami diselamatkan, Nabi Isa. Tuhan kami mengatakan digantikan, berarti ada penyaliban. Bilang lagi, Ada dipaksakan penyaliban. iman. Penyaliban Emang itu kalian punya tetap iman? ada. Kalian punya iman? Iman itu hanya ada di Islam. Kalau di kalian itu aliran kepercayaan. Waduh. Waduh apa? Coba kamu cek. Coba original teks kata Anjing iman aku itu apa? kentut. Dengar Coba. Dengar dulu. Kamu dapat kata iman itu dari mana? Kalian gak usah bicara iman. Tadi kamu tadi bertanya, emang di agamamu ada iman? Saya balik. Di agamamu ngambil kata iman dari mana? Hah? Emang di bahasa Yunani ada kata iman? Mampus lo. Kena langsung ke ubun-ubunnya. Meledak. Langsung. Gak enak kali dengar ketawa Bang Jume ini. Kamu Langsung. tahu? Olo Kamu kalian tahu? penipu. Olo Kamu tahu kalian bintang penipu. film yang kalian sebagai penipu. aktor mak lampir itu kursus 3 bulan di saya cara tertawa. Langsung kena ubun-ubunnya. Gitu. Rontok Jadi Nabi itu. Isa Nabi Isa terangkat. Kata Allah, penyaliban itu terjadi. Berarti berarti yang disalib ini adalah pengganti Nabi Isa. Menurut iman kalian yang disalib Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa Yesus. Selesai, adil kan? Menurut Al-Quran bang, menurut Al-Quran. Menurut Siapa? Al-Quran, Nabi Isa terangkat. Lalu kemudian ada yang disalibkan, yang diserupakan siapa dengan itu? Nabi Isa. Nah, Siapa? kejadian itu kami nggak ada.
Yang ada itu adalah tokoh-tokoh dari agama kalian katanya. Menurut tokoh-tokoh agama kalian, yang disalib itu bernama Yesus. Berarti yang menggantikan nabi kami Yesus. Berarti nggak tahu dong kalau Al-Quran bilang itu kalau siapa yang digantikan itu nggak tahu berarti. Ya, sudah jelas sekarang kan. Anda datang mengatakan bahwa di abad pertama ada orang disalib nama Yesus. Yesus. Berarti dalam sekejap aku siapa? Di dalam Al-Quran itu sudah final. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa terangkat ke langit, lalu digantikan oleh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kan gitu. Soalnya Nah, Isa pernah berkata seperti ini, Bang. Gimana? Pada hari aku dilahir dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi maksud lo, sekarang kamu ingin ngemis-ngemis bahwa yang disalib itu Nabi Isa. Ayo. Pasti Indonesia. Ya, Nggak ya, ada yang terangkat tuh nggak ada. berarti kamu sudah akui bahwa Yesus itu Nabi Isa. Ayo, bukan saya lo. Kamu lo. Ayo. Iya, Ayo. aku kenapa? Kamu akui Nabi Isa itu Yesus. Iya. Iya. Lucu. Bang. Jangan di Yesus, Isa bukan Yesus. Iya. Yesus lain. Yang satu mengatakan Isa adalah Yesus, yang satu mengatakan Yesus bukan Isa. Ya beda sih, beda ya benar beda. Berdamai aja dulu, kalian berdamai dulu, jangan ceritakan. Ayo, berdamai dulu. Isa atau Yesus itu sama. Berdamai dulu sesama manusia yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Coba tanya Roh Kudus kalian kan kayaknya berbeda. Roh Kudusnya si satu dengan yang lain berbeda. Atau jangan-jangan Tuhanmu itu tidak maha tahu. Yang satunya dia katakan sama, yang satunya katakan tidak. Ayo, damai dulu kalian. Damai sebelum kulempari sagu. Ayo, damai dulu. Damai. Berdamai dulu. Yang mana yang benar ini? Isa sama dengan Yesus atau Isa sama dengan tidak sama dengan Yesus? Yuk, yang mana yang benar ini? Woi, Beda orang. Roh Kudusnya bangun. Jadi suruh istighfar dulu itu Roh Kudusmu salah tadi. Kalian jangan terlalu dengerin pengikut orang mati. Iya, kita buat kenal. Asal jangan pengikut Tuhan mati. Muhammad sekarang nggak tahu di mana posisinya sekarang. Loh, kamu bandingkan Nabi saya dengan Tuhan kamu kan lucu. Tuhan versus Tuhan dong. Nabi versus Nabi. Nabi minta Kok didoakan. jadinya Tuhanmu kau bandingkan dengan manusia? Di Al-Quran ada Yesus. Di Al-Quran ada Yesus nggak? Di kitabmu ada Nabi Isa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia dua oknum yang beda atau sama? Beda. Nah, beda. Nabi kami yang diselamatkan, Yesus kamu yang dimatikan. Ambillah jatahmu. Ini saya tanya tadi. Ambil jatahmu. Tuhanmu mati terkutuk dah selesai. Di Al-Quranmu yang ditangkap pada waktu itu siapa? Kalau bukan Orang Isa. yang diserupakan dengan Nabi kami. Isa kan diangkat menurut Iya. di Al-Quran itu Nabi Isa kalian Yes. itu kan Betul. terus yang ditangkap Betul. siapa? Orang yang diserupakan. Siapa? Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya. Yes. Kamu pembohong berarti kalau tidak disebutkan namanya. Lah, Nggak tidak jelas ada berarti. memang disebutkan. Di kitab kami nggak ada disebutkan siapa yang menggantikan Nabi Isa, nggak disebutkan namanya. Ayo. Nah, oke lah, oke, gak usah. Oke lah. Aku nggak bahas Udah. lagi dulu yang dia. Ya, selesai kan? Kenapa diganti? Muncul diganti? agama Kenapa Kristen yang Kenapa menerangkan bahwa penyaliban terjadi dan yang disalibkan itu adalah Yesus. Nah, berarti yang menggantikan siapa Nabi kami adalah Tuhanmu. Siapa yang menyerupakan si Isa itu? Yang menyerupakan si Isa siapa? Tuhan kami dong, Allah Subhanahu Berarti wa Tuhan taala itu. yang mengutus Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Israel bernama Nabi Isa diutus kepada kaumnya Nabi Isa. Dan Terus dia
Hmm. Zuma. Terus itu tentara Romawi yang dia tangkap siapa? Berarti salah tangkap dia ya, bukan Isa yang dia tangkap. Jelas itu. Jelas. Mereka membuat makar. Iya jelas. Makanya di dalam Ya, berarti- kitabmu, berarti dengar, kalau dengar. kamu penipu dong. Makanya di dalam kitabmu di Kisah Para Pewarta kamu penipu. 25, Kalau 25 kamu nomor penipu. 19. Kalau kamu mengatakan saya penipu, kenapa ada perselisihan di antara orang-orang Yahudi tentang Yesus? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan mati dan sebagian mengatakan hidup. Kakek, jangan percaya itu kalau Yesus tuh, kalau Isa itu diangkat tuh jangan percaya. Enggak percayalah. Iya, terus kenapa mereka berselisih? Kenapa mereka penyembah orang berselisih? mati? Kenapa Petrus dan ke-11 dan ke-10 murid lainnya tidak percaya kalau Yesus itu bangkit dari kematian? Sakitnya tuh Kita di percayanya sini. yang di Al-Quran itu yang di ayat Maryam tuh. Maryam Kenapa di mana? ayat 30. Ayat 33. Kenapa? Maryam. Nabi, kenapa? Di Bukan Maryam doa. itu semoga diberkati, semoga aku diberi kesejahteraan pada saat aku dilahir. Bangkit. Berarti mati dulu dia, mati, baru bangkit. Berarti menurut Anda itu adalah Yesus. Nggak ada yang diangkat itu. Berarti itu adalah Yesus. Isa yang diangkat tuh nggak ada. Berarti nggak Berarti- jelas di Al-Quran ini. Berarti Anda menganggap itu Yesus gitu. Mana Nabi yang Isa benar? adalah Ada yang Yesus. diangkat, ada yang diangkat, pada Isa sendiri bilang. Nah, kalau di Islam Nabi Isa alaihissalam itu lahir berdakwah dia di tengah-tengah Bani Israel. Lalu kemudian beliau itu diangkat ke langit. Lalu nanti turun lagi kedua kalinya. Pada saat kiamat beliau meninggal dunia. Baru di situ kematiannya yang betul-betul mati itu di situ. Setelah kematiannya orang akan dibangkitkan semua, baru Nabi Isa juga ikut dibangkitkan. Nah, itu cara belajarnya. Nah, Berarti Nabi Isa kalian mau datang lagi ya? datang untuk yang kedua kalinya untuk Muhammad menghancurkan nggak datang, agama Muhammad Kristen. kemana Muhammad? Berarti bukan Muhammad yang terakhir dong. Wah, kacau, Tidak Muhammad ada kemana ini? umatnya, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang menyembah dia. Jadi dia nggak perlu datang meluruskan agamanya. Yang disembah itu Nabi Isa, yang disembah oleh banyak orang itu Nabi Isa. Maka dia datang kemudian untuk meluruskan otak-otak yang bengkok dan bocor halus. Kalian sembah siapa? Kalian sembah sekarang sembah kalian sembah Isa. siapa? Kalian sembah siapa sekarang? Sekarang kalian sembah siapa? Tuhannya Yesus yang kami sembah. Hah, Tuhannya Yang Yesus. dijunjung Yes. itu yang dijunjung sebenarnya Nabi Isa. Tuhan, bukan Muhammad. Tuhannya yang di yang bawah kami itu. sembah itu Tuhannya Yesus. Ayo. Yang kalian sembah Ayo. itu orang mati. Muhammad sampai Orang sekarang mati. nggak tahu di mana. Kasihan. Yang kami sembah itu Tuhannya Yesus. Orang mati sama penipu, kan? Yang penipu itu yang mengajarkan Tuhan mati, Tuhan Tuhan pipis, Tuhan Kan nete, sudah itu tertulis penipu. kan sudah tertulis di Yohanes. Apa katanya? Bacalah sendiri. Di Yohanes dikatakan bahwa Yesus itu menjelaskan tentang Tuhan. Yohanes 1 nomor 18. Yesuslah yang menjelaskan tentang Bapa. Apa kata Yesus ketika dia menjelaskan Bapa? Bapa tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Berarti Yesus bukan Bapa. Sederhana bukan? Tinggal Anda siapkan otak Anda untuk difungsikan kalau diskusi dengan Bang Zuma tuh. Santai, relax, ya. Relax, santai, dan Anda akan semakin ganteng. Udah ganteng bang baru lahir. Itu aja bang. Itu kamu belum jawab itu bang. Apa gunanya ganteng kalau otak nggak berfungsi? Percuma. Itu namanya orang sedeng. Percuma, ganteng, tapi tidak sehat Yang otak. Ya percuma. kamu. Apa Makanya saya gunanya? sebenarnya datang juga mau tanya itu sambil mau kasih obat ke kamu sih. Oh, yang sakit saya atau Anda? Kamu, saya mau datang ke sini datang kasih obat kamu. Oke, kita deteksi otak kalau gitu. Ketika kemudian Obat Yesus kuat, kasih datang, obat kuat ya. ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Betul, Bani betul, Israel,
Dia Ya, datang saya- sebagai manusia saya- atau datang sebagai Tuhan? Bagaimana? Yesus datang di muka bumi ini di tengah-tengah kaumnya Bani Israel datang sebagai Tuhan atau datang sebagai manusia? The King. Apa? Raja singa? Raja. Raja Ya, apa? Orang jadi RT aja nggak pernah. Iya, kalau di dunia ya manusia. Ya kan saya bilang datang di dunia, bukan datang di neraka. Di dunia Manusia. dia datang sebagai apa? Dia datang sebagai apa? Manusia. Berarti yang datang Dia sebagai tidak- manusia ini, yang datang sebagai manusia ini tadinya apa? Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Tuhan? Tadi katanya datang sebagai manusia. Kamu ngerti sendiri kok. Sebagai Raja. raja apa? Dari RT aja nggak pernah. Ada. Itu orang-orang yang nggak Maaf. percaya Ya pada ini Tuhan. inilah yang dibilang tadi, yang butuh obat itu kalian. Dia raja di Yalah, mana? Bang Juma percayalah Eh. sama Tuhan Yesus, Bang. Memang saya orang gila. Itu aja. Gila kok ngajak Muhammad sekarang nggak tahu di mana posisinya sekarang. Kenapa larinya ke Nabi Muhammad? Nabi Musa sekarang di mana? Musa di surga, Bang. Mana dalilnya? Kalau cuman mimpi, itu ku bilang kalian buta, kalian itu butuh obat. Bang Juma. Oi, aku mau nanya dulu nih. Ya, dari tadi semua temanmu sini cuma nanya. Apa? Ini mau nanya ini dulu, Bang. Ya, silakan. Itu Nabi Isa itu mengajar di Bani Israel Iya, betul. di daerah Yerusalem sana lah ya. Iya, pastinya. Gak mungkin Tapi di di sana- Batak, di Karo, Ya. gak mungkin di Danau Toba. Ya. Tapi di sana nggak ada mengenal Nabi Isa itu di sana, Bang. Yesus juga nggak dikenal di sana. Nggak ada, Bang. Iya, Tulisan di sana. Yesus juga nggak Satu- dikenal di sana. sekali satu kata aja nggak ada mengenal Nabi Isa di sana. Satu Nah, orang emang nggak ada siapa? mengenal. Emang siapa yang harus menuliskan atau mengajarkan Nabi Isa di sana? Mengajar, Bang, tentu ada tulisannya. Tanya, siapa yang mau Dari mengajarkan tahun tentang Nabi Isa? Kami bukan kaumnya Nabi Isa. Lalu siapa yang harus menuliskan namanya di sana? Menuliskan kemudian tempat lahirnya siapa? Kami bukan Kenapa? kaumnya. Hah. Kenapa Abang tadi bilang Nabi Isa itu mengajar di daerah di Bani Israel? Iya. Ya, Kan Abang terus- bilang tadi. Nggak ada mengajar dia di sana. Terus emang ada pengikutnya di sana? Kan sudah habis pengikutnya. Pengikutnya Ya. Yesus aja nggak ada di sana. Nggak ada. Pengikut Isa itu nggak ada di sana, Bang. Ya memang kan udah dibantai semua. Tahun 1500 sebelum Masehi Apalagi- sampai sekarang belum ada mengenal Isa di sana. Jadi yang Abang terangkan itu semua hoak Oh Nah, gitu. di daerah sana. Gitu ya. Saya Iya. ingin tahu orang-orang keturunan Nabi Ishak ini bahasa apa yang mereka pakai rupanya? Bahasa Ibrani, Ibrani. sama Yunani. Ah. Ya. Iya. Kalau orang Ibrani menyebutnya Yesua. Orang penutur Aramaik menyebutnya Isa. Kami dari bahasa Arab kami mengenal nama itu menjadi Isa. Kalau Yesus ini dari bahasa apa? Yesus bahasa apa, Bang? Yesus bahasa apa, Bang? Bang Zuma tahu Iya. Yesus bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Pisang, bukan? Bukan Isa. Ya, bahasa Yunaninya apa Yesus itu? Bahasa Yunani Yesus. Iya, apa? Bom-bom, Yesus. bukan? Hah? Yowa. Kris- Yowa. Kristus. Ada orang parah kalian ini. Orang lepasan rumah sakit jiwa semua. Masa panggil namanya Yesus dalam bahasa Yunani? wabarakatuh. Adalah Kristus, ada lagi yuk soa. Apaan soa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kristus, satu dildo Kristus. kawan-kawan. Jadi begitu Bang Zuma. Kalau memang secara Abang yang bilang Enggak, itu memang jangan nggak ada kamu di ribut. sana. Jangan kamu ributkan tentang itu. Hari ini kita melihat pengakuan sekelompok orang cuplis mengaku sebagai pengikut Yesus. Sekarang saya ingin tahu, Yesus itu siapa bagi Bani Israel? Kalau Nabi Isa kan jelas, Nabi Isa itu orang yang ditolak,
sebagai orang yang ditolak, mustahil kemudian masih ada ajarannya di sana. Apalagi muridnya nih habis dibantai oleh pendiri agamamu, Paulus. Habis. Bagaimana mungkin masih menyisahkan tanda-tanda? Ayo, Nabi Walaupun ditolak pasti ada Perdede. siapa yang kemudian Anda harapkan untuk meninggalkan sejarah-sejarah Nabi Isa di sana? Siapa yang Anda inginkan ajarkan dia? Tidak ada sejarah Nabi Isa di sana, Bang. Sekarang siapa yang Anda harapkan untuk mengajarkan ajaran Nabi Isa di sana? Siapa? Kaumnya sudah habis. Lalu siapa yang mau mengajarkan Nabi Isa di sana? Memang nggak ada Nabi Isa di Ya sana. memang nggak ada, karena sudah ada lagi muridnya, pengikutnya. Sedangkan kalian mengaku sebagai pengikut Yesus, pergi di sana diludahin. Jadi aku mau nanya, Bang. Aku mau nanya sejarah Bang itu dari mana? Sedihnya itu begitu. Gurunda, aku masuk dikit ya Gurunda ya. Ya, silakan, Semua silakan. meludahi. Iya. Nah ini yang aku pengen tahu dari kawan-kawan Kristen, tunjukkan dong orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya Yunani gitu. Namanya nama Yunani. Siapa ya kira-kira ya? Banyak. Karena gue cari-cari di abad-abad pertama itu orang Yahudi ngasih nama anak itu Eli gitu kan, Daud gitu, atau enggak Elia gitu. Kalau misalnya yang belakangnya Asus itu udah ada loh. Nah kalau yang belakangnya Asus itu Yahudi mana ya? Merek HP tuh, Res Asus. Zuma. Waduh, Yesua bahasa Indonesia apa, ditinggalkan. Si Kores gak didengar. Nggak di ini. Ya, ayo dong kawan-kawan Dia Kristen. main lu agak digubris tuh. Ini ada pertanyaan ini dari kami Islam nih kan. Kita pengen tahu ada nggak orang Yahudi abad pertama ngasih nama anaknya Asus belakangnya gitu loh. Masa nggak ada ya? Di kotanya sama orang Yahudi sana lah, tanya sama sesama. Loh kalian kan penyembah Yesus katanya orang Yahudi. Kami minta buktinya. Gitu loh. Ada nggak orang Yahudi abad pertama ngasih nama anak belakangnya Asus gitu. Yesus kan belakangnya Us. Nanti ku tanya mau. Lukas belakangnya As, Matius belakangnya Us. Kok bisa gitu ya Yahudi? Asus belakangnya ya. Mantap. Bang Juma mau tanya Bang Juma. Waduh, ditinggalkan pertanyaan aku. Gurunda. Lanjut Gurunda, silakan Gurunda. Jadi ketika Nusantara dijajah kemudian oleh seorang pemimpin dari Belanda VOC bernama Martin Minkendek, ya, menjajah membunuh jutaan warga negara. Tiba-tiba ada korban penjajahan hamil, anaknya dikasih nama Martin. Penjajahan agama. Ditanya, kenapa kau mendirikan nama anakmu dengan nama Martin? Wah, saya suka Pak, karena tentara Belanda itu gagah perkasa, membawa senjata membunuh banyak teman-teman kita. Agama Islam sedang dijajah sama agama Islam Yaman. Please. Dan baru-baru ditembak mati sama Belanda. Piring terbang. Begitu melahirkan, dikasihlah nama anaknya itu Peter. Ditanya, kenapa kau memberikan anakmu namanya Peter? Karena yang membunuh bapaknya namanya Peter. Piring terbang. Tahu ini berhubungan soal nama Gurunda. Ini yang soal Kristen kan suka ini ya. Masuk Kristen itu baptis itu baptis bahasa mana ya? Baptis itu. Yahudi bahasa baptis ya? Ada Yahudi. Baptis. Yunani. Oh, Yunani. Masa Yunani Gurunda, coba kita tanya kawan-kawan Kristen. Coba. Kamu ragukan keilmuannya Peter? Janganlah. Itu berasal dari kata baptiso. Baptiso itu artinya orang yang disiram pakai air pisang hijau. Mama. Aduh, hilang tabelnya. Aduh, kayak mana ini? Aduh. Ya mungkin ada kawan Kristen yang bisa menjelaskan ya, siapa tahu Gurunda salah loh. Baptis itu kan siapa tahu bahasa Yahudi kan gitu ya. Baptis. Nah, itu. Jadi suaminya kan pulang kerja, tak ada makanan di dapurnya, ngamuk dia suami. Istri mau melahirkan, kenapa kamu nggak masak? Gimana mau masak abang? Ini perut sudah mules, mau keluar ini hasil kerjamu setiap malam. Pokoknya saya tidak mau tahu, ini aku lapar. Akhirnya suami marah, ngamuk. Semua piring diterbangkannya di dalam rumah.
terbanglah kau semua piring. Tang, Cerita ngarang percumanya kau cuma nih, ada. ngarang dia ini. Percumanya kamu ada, kosong, nggak ada makanan di rumah. Istrinya melahirkan. Iya. Dikasihlah nama anaknya Peter, artinya piring terbang. Ngarang kalau ketahuan ngarang. Iya ya, Peter terbang. Sudah gitu anak kedua lahirlah, anak kedua mau lahir. Pulanglah si bapak ini tadi yang nama anak Ya, pertamanya susah nih Peter kalau ya kan. agama hayalan. Ya kan? Ah, Hasilnya karena ya, suaminya, kalau karena dimain. sang istri sudah mulai spirutnya, tapi ini jam suami saya pulang dari sawah ini, aku harus banyak makan, banyak masak. Dimasalah banyak-banyak sama ibu ini, takut suaminya pulang ngamuk lagi dia. Ini kalau mengamuk lagi piring terbang kan sudah tuh kan. Apalagi kasihnya namanya ini kalau baskom terbang dibilang, ah enggak, aku nggak mau barang-barang ini rusak, ini kan pinjol bayarnya. Udah dikasih lah sayur, diambil sayur kangkung dimasak dengan akarnya ya kan, dengan batang pepaya ditumisnya semua. Datanglah suaminya, kau belum melahirkan rupanya lah. Belum, kenapa lama kali? Aku tunggu kau pulang nanti ajalnya. Makalah sudah itu, satu meja makan dilahap semua. Akhirnya sementara makan si suami, ibunya anak-anak melahirkan lagi di situ. Kau tidak bisa bawa aku ke posyandu? Tak bisa. Kenapa rupanya? Mau melahirkan aku. Ah udah aku makan dulu, tunggu ada dulu. Melahirkanlah dia di situ. Iya. Anaknya dikasihnya apa? Markus, artinya apa? Makin rakus. Ada. Mau dengarkan anak ketiga? Siapa namanya anak ketiga? Hah? Lutung kasur, lutung kasur. Saya kasih nama. Terus Jadi anak ketiga namanya Jonathan. Artinya itu berojol dalam kemacetan. Aduh, cukuplah dua aja dulu. Anak nanti mencretnya yang dengarkan. Jadi yang pertama, anak pertama itu Peter piring. Markus makin rakus. Capek aku bah. Andre, Om. Aduh. Jadi jadi kita live ini di gunung, kita jaga nih sapi jangan sampai dia pergi. Dipikirnya besok bukan hari libur kan. Sapi ini pergi sekolah lagi nanti. Tak jadi dipotong dia. Makanya kita jaga jangan sampai dia pergi sekolah besok. Aduh, parah. Kalau dia meloloskan